Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Omongan tak beradab Rocky Gerung berimbas sangat fatal. Masyarakat Indonesia benar-benar marah. Mereka tak terima kepada kepala negaranya diserang secara brutal dan juga menuduh IKN akan diperjualbelikan. Salah satu kelompok masyarakat yang marah besar adalah masyarakat Dayak Kalimantan. Warga Dayak bahkan telah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Rocky Gerung segera ditangkap dan diadili. Dalam unjuk rasa yang mereka gelar beberapa hari lalu, mereka bahkan sampai memotong seekor babi yang diberi inisial RG. Itu pertanda mereka benar-benar sangat marah kepada Rocky Gerung. Penasaran dengan isi video ini? Mari kita saksikan bersama video ini. Suku Danau yang tertua di Kalimantan, di Borneo ini merasa tidak nyaman dan mohon kepada penegak hukum baik jajaran Polri untuk memberikan sanksi hukum, dan yang kedua secara hukum adat Dayak Kalimantan dan Borneo berupa sidang adat kepada yang bersangkutan. Ya, kita lihat, kita juga mau lihat dalam beberapa waktu ke depan, karena sampai saat sekarang kita konsolidasi. Kalau memang kenyataannya bahwa yang bersangkutan selalu tidak datang, ya kita juga akan tanya gitu, apakah kita yang membantu untuk mendatangkan. Yang paling pertama adalah kita minta segera ini ditanganin sebagaimana hukum positif, artinya penanganan sebagaimana kebijakan yang ada di jalan Polri. Mereka pasti lebih tahu daripada kita gitu. Yang kedua, kita juga minta dihadirkan dalam proses adat. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Bapak Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada kompromi kepada orang-orang yang menyampaikan ujaran kebencian. Di sini jelas ada unsur sara bahwa apabila kita melakukan pemotongan babi atau mengeluarkan darah, ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah. Ya, politisi PDIP Ruhut Sitompul menyindir keras Rocky Gerung terkait pernyataan kasarnya untuk Presiden Joko Widodo, di mana Rocky menyerang Jokowi dengan kalimat bajingan tolol. Ruhut meminta Rocky Gerung untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan kepada masyarakat Indonesia yang sudah kadung kesal dengan pernyataan kasar tersebut. Ruhut memastikan tidak ada yang mau pasang badan membela Rocky Gerung. Hei Rocky menggerung-gerung, sudahlah, kau tidak usah mencari pembenaran membela diri karena yang bela kau di medsos. Kadrun-kadrun PA dan barisan sakit hati yang segelintir itu, kata Ruhut. Ruhut mengatakan omongan tidak beradab Rocky Gerung berimbas sangat fatal. Masyarakat Indonesia benar-benar marah. Mereka tidak terima kepala negaranya diserang secara brutal. Salah satu kelompok masyarakat yang marah besar adalah masyarakat Dayak Kalimantan. Warga Dayak bahkan telah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap dan diadili. Dalam unjuk rasa yang mereka gelar pada beberapa hari yang lalu, mereka bahkan sampai memotong seekor babi yang diberi inisial RG. Dalam unjuk rasa itu, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara atau LPADKTKU dan Gerakan Putra Asli Kalimantan atau Gepak Kuning juga turut serta membakar foto Rocky Gerung. Waspadalah kau suku Dayak yang suka rendah hati. Sudah marah besar kau menghina Bapak Joko Widodo, Presiden RI ke-7 yang sangat dicintai rakyatnya dan suku Dayak merdeka. Tutup Ruhut. Ya, benar saja. Kini Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan Dewan Adat Dayak atau DAD se-Indonesia akan mengadakan rapat hari ini terkait pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo dan Ibu Kota Negara atau IKN. MADN menyatakan bakal melaporkan Rocky kepada polisi. Rapat koordinasi terkait pernyataan Rocky Gerung yang viral di media sekarang ini.
Kami dari MADN menyesalkan pernyataan Rocky Gerung itu diduga menghina Presiden Jokowi dan juga bersifat provokatif, berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan juga di tengah masyarakat, kata Sekjen MADN Yakobus Kumis kepada wartawan. Dia mengatakan rapat itu akan membahas soal pelaporan terhadap Rocky. Dia menyebut Rocky juga diduga menyebarkan kebencian terhadap IKN dan pernyataan dia tidak senang dengan IKN. Dia kelompok Edi Mulyadi tidak suka IKN di Kalimantan itu. Rencana pertemuan kami ini nanti meminta kepada Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung, ujarnya. Nanti akan diputuskan dalam rapat. Nanti akan kita buat laporan pengaduan terkait, sambungnya. Rapat itu akan digelar di Sekretariat Majelis Adat Dayak Nasional di Jakarta Pusat pada sore ini. Setelah itu, para pengurus MADN akan mengadukan Rocky kepada polisi. Mereka meminta pemerintah dan Polri untuk segera melakukan penangkapan terhadap Rocky Gerung. Selain itu, para petinggi suku Dayak tersebut juga meminta Rocky Gerung untuk dihukum secara adat. Hal tersebut disampaikan lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram Permadi Arya alias Abu Janda. Para petinggi suku Dayak berjajar dengan pakaian adatnya sambil mengecam pernyataan Rocky Gerung. Mereka yang ada di dalam video itu antara lain adalah Ketua Umum Bela Adat Dayak Kalimantan Barat, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat hingga Ketua Umum Pusako Borneo. Mereka tak terima Rocky Gerung menyebut Jokowi telah memperdagangkan Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara atau IKN, menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden Jokowi memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, kata seorang pria yang memimpin pernyataan tersebut dikutip oleh Tribun News Wiki dari akun @permadiaktivis2. Mereka lantas menyerukan supaya Rocky Gerung dihukum adat. Lebih lanjut, mereka meminta pemerintah khususnya Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Mereka kemudian menutupnya dengan mengucapkan salam budaya suku Dayak, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, tandasnya. Ya, keresahan yang timbul di masyarakat ini mengundang tokoh sekelas Pendeta Gilbert Lumoindong juga turut angkat bicara. Sedikit pandangan dari saya tentang kalimat-kalimat Bapak Rocky Gerung yang menurut saya bukan mengkritik Presiden tapi sudah masuk pada penghinaan terhadap Presiden. Kata Pendeta Gilbert di salah satu unggahan videonya yang tersebar di media sosial. Menurutnya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh RG kepada Presiden Jokowi ini bak kata pepatah jari telunjuk menunjuk orang lain dan jari lainnya menunjuk pada dirinya sendiri. Saya hanya gambarkan dengan satu kalimat bahwa omongan orang kadangkala tidak menjelaskan tentang orang yang dibahas, tetapi omongan orang lebih menjelaskan siapa dirinya. Artinya Rocky Gerung sedang menjelaskan itulah dirinya, kata Pendeta Gilbert dengan nada khas bicaranya. Sekilas terkesan untuk menekan tensi dan gejolak di masyarakat yang resah dengan ucapan RG. Ia pun di akhir unggahannya mengajak masyarakat untuk menyimak videonya untuk tetap memberikan semangat dan doa kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, menurut Emrus Sihombing turut menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo menggunakan diksi yang tajam. Emrus mengatakan Indonesia menganut demokrasi berasas nilai Pancasila. Di dalamnya ada kata beradab sehingga demokrasi yang harus beradab. Saya melihat ada diksi yang muncul akhir pekan ini yang tidak tepat dan inilah contoh demokrasi yang kebablasan seperti adanya diksi bajingan tolol. Menurut Emrus, kritik yang produktif dan kritik yang dibungkus dengan agenda harus bisa dipisahkan. Dirinya melihat rekam jejak Rocky Gerung di dunia digital kerap mengungkapkan kritik tidak produktif kepada Presiden Jokowi. Dari sudut ilmu komunikasi dan ilmu lain, tentunya pesan tersebut sangat tidak tepat. Penerapan ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, di relasi antar manusia. Lebih lanjut, pengamat politik ini menilai diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung selama ini memposisikan bahwa dirinya superior dan orang lain inferior, orang lain lebih rendah dari dirinya. Emrus juga menyayangkan pesan komunikasi yang dilakukan Rocky Gerung tidak beradab dan berbahaya dalam konteks pendidikan. Padahal Rocky adalah seorang dengan profesi pendidikan. Tidak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSSI Grace Natali juga ikut buka suara terkait hal ini. Grace Natali menilai jika Rocky Gerung hanya berani memfitnah Presiden Jokowi tetapi enggan bersuara tentang kasus mega korupsi penyediaan BTS 4G. Kasus korupsi tersebut masih terus berlanjut proses hukumnya dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Menurut Grace, Rocky Gerung dalam kepahitan, kemarahan, dan kebencian terhadap Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi sedang bekerja dengan baik untuk Indonesia. Pak Jokowi kan lagi kerja baik-baik, jauh-jauh ke China untuk meyakinkan investor supaya mau berinvestasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik, dan ibu kota Nusantara.
kok malah dicaci maki, difitnah yang enggak-enggak, katanya. Grace pun telantas menyentil Rocky Gerung agar mengkritisi dan mengumpat bajingan yang tolol kepada koruptor BTS. Ya kalau abang betul berpihak kepada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti sudah melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengaran suaranya, kata Grace. Harusnya umpatan bajingan yang tolol itu ditunjukkan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak-enggak, kata Chris Natali. Ya, politisi PDIP. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana menurut teman-teman semua atas kebodohan yang dilakukan oleh Rocky Gerung? Ada yang bilang penjarakan dia, hukum adat dia, bahkan ada yang bilang keluarkan saja dia dari negara Indonesia. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Rocky sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu video dari saya. Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.